Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Kembali lagi dengan saya Fatihatur Rahmah. Nah, kali ini kita kembali dengan salah satu pembahasan yang berbeda. Pembahasan yang biasa kita jumpai di teman-teman seusia SMA. Dimana materi yang kita angkat kali ini yaitu salah satu materi yang biasa ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus semakin mendalami mengenai bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Sebagaimana ungkapan yang sering kita jumpai, cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembahasan kita kali ini, jangan lupa simak terus videonya sampai selesai. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman semua. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur pembangun puisi. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai unsur-unsur puisi, terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui apa sih yang disebut dengan puisi. Puisi ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ada pula H.B. Jasin yang berpendapat bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Selanjutnya, Herman Waluyo juga berpendapat bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang pengungkapan pikiran serta perasaan penyair serta imajinatif dan disusun dengan memfokuskan kekuatan bahasa dalam struktur fisik serta struktur dan batin. Dari beberapa definisi ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya puisi itu adalah ungkapan perasaan yang diungkapkan melalui bait-bait yang tersusun dalam bentuk yang biasa disebut larik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi itu terdiri dari dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Baiklah, kita bahas dengan pembahasan yang pertama. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu unsur intrinsik dalam puisi. Unsur intrinsik itu ada 9 macam. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat cerita. Yang kedua adalah rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Artinya, penyair itu mengungkapkan rasanya ke dalam larik-larik yang disusun untuk mengungkapkan apa yang sedang ia rasa terhadap tema yang diangkat dalam puisinya. Selanjutnya adalah nada. Nada itu sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, yang keempat yaitu amanat. Amanat atau tujuan, maksud adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Dan yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa seperti yang biasa terdapat dalam puisi, yaitu kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Jadi gaya bahasa ini bermacam-macam. Fungsinya apa? Untuk memperindah dan memperdalam rasa dalam pengungkapan perasaan lewat bait-bait syair-syair dalam puisi itu. Yang keenam yaitu rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bukan hanya bisa dijumpai pada setiap akhir larik atau baris, namun juga berada di antara tiap kata dalam baris. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 7, tipografi.
Tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Secara umum, puisi berbentuk garis, namun ada pula puisi yang berbentuk fragmen-fragmen, bahkan menyerupai apel, zigzag ataupun model lainnya. Jadi, puisi-puisi ini dalam setiap masanya itu memiliki ciri khas masing-masing. Dari mulai balai pustaka, kemudian pujangga lama, pujangga baru, sampai di era reformasi ini memiliki terkadang bentuk yang unik dan berbeda, seperti puisi tragedi Wingka dan Sihka karyanya Sutarji Kalsum Bahri, itu bentuknya zigzag. Jadi penyair itu mempunyai cara tersendiri untuk mengekspresikan apa yang dirasa, apa yang ingin diungkapkan. Yang nomor 8 yaitu imaji. Imaji dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh penyair, karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Seperti halnya puisi itu dikaitkan dengan benda nyata. Di sana biasanya disusun dalam bentuk majas yang disusun dengan diksi sedemikian mungkin, sedemikian rupa untuk bisa membuat hal-hal itu seolah dapat kita sentuh, seperti itu. Nah, setelah kita memahami untuk unsur intrinsik, selanjutnya kita membahas unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik itu ada 3. Yang pertama yaitu unsur biografi. Biografi adalah biasa disebut latar belakang pengarang. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam pembuatan puisi, seperti contoh, puisi para pahlawan yang bercerita tentang perjuangan. Puisi tersebut akan sangat menyentuh berkenaan dengan latar belakang pengarangnya yang terkesan dalam sebuah puisi. Seperti contoh puisi-puisi yang muncul pada masa penjajahan. Di sana ada banyak gambaran dari para pahlawan yang mengungkapkan perasaannya pada masa itu melalui puisi. Dari unsur latar belakang mereka yang merupakan seorang pahlawan yang sedang berusaha untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi di sana muncullah puisi-puisi yang bertema perjuangan. Yang kedua yaitu unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Contoh, puisi yang dibuat pada masa Orde Baru, kondisi pemerintahan yang carut-marut pada saat itu, hingga dibuatlah puisi yang mengandung sindiran-sindiran masyarakat. Dan unsur ekstrinsik yang terakhir atau yang ketiga yaitu unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lainnya. Jadi dalam puisi itu ada unsur nilainya yang ingin ditonjolkan pula oleh pengarangnya. Seperti contoh puisi tentang kemiskinan, itu menggambarkan nilai bagaimana kondisi masyarakat miskin saat itu yang sedang berusaha untuk hidupnya. Di sana ada nilai sosial juga, bagaimana empati kita untuk mereka yang sekedar tidak hanya ikut merasakan, tetapi apa yang dapat kita lakukan untuk mereka. Seperti itu teman-teman. Sudah paham ya unsur-unsur dalam puisi? Ada berapa? Ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ini adalah contoh puisi dari Eyang Zawawi Imron, salah satu sastrawan asal Madura. Teman-teman bisa mencoba menganalisisnya melalui puisi ini. Semoga bisa dan selamat mencoba. Ya, baiklah. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan.
Semoga menjadi tambahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam belajar bahasa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.